Alkana dan alkena. Alkana adalah senyawa kimia hidrokarbon jenuh asiklis. Alkana termasuk senyawa alifatik, yang dengan kata lain alkana adalah sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan tunggal. Sedangkan alkena adalah hidrokarbon tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap dua antara atom karbon. Nah, dalam visualisasikan molekul dengan efektif, maka dalam pembuatannya dibutuhkan sebuah alat peraga yang dinamakan molimot. Nah, molimot biasanya terbuat dari plastik berupa bulatan-bulatan yang dihubungkan oleh suatu batangan. Karena pembahasan di sini adalah alkana dan alkena yang merupakan senyawa hidrokarbon, maka dibutuhkan atom karbon dan juga atom hidrogen, di mana atom karbon sendiri pada alat peraga molimot memiliki 4 lubang yang bolanya tersebut berwarna hitam. Sedangkan hidrogen, bola molimot berwarna putih ini memiliki 1 lubang yang diakibatkan karena elektron valensi yang dimilikinya, yaitu 1 elektron valensi. Oke, salah satu senyawa dari alkana adalah etana. Bisa dilihat gambar sebelah kiri adalah susunan molimot yang terbentuk sedemikian rupa membentuk senyawa etana. Etana dengan rumus molekul C2H6 yang memiliki 2 atom karbon dan juga 6 atom hidrogen. Ternyata molekul ini menghasilkan putaran pada ikatan tunggal di antara atom C yang saling berikatan dan juga di antara atom karbon dan hidrogen. Hal ini disebabkan oleh ikatan tunggal pada etana, yaitu ikatan sigma, dan etana sendiri merupakan senyawa hidrokarbon alkana yang mempunyai ikatan stabil, sehingga bentuk molekulnya dengan bebas mencari posisi yang paling stabil dari konformal. Dan yang terakhir adalah visualisasi model molekul alkena, di mana alkena ini memiliki senyawa etena. Nah, senyawa etena ini rumus molekulnya adalah C2H4, terdiri dari 2 atom karbon dan juga 4 atom hidrogen. Di sini molekul etena merupakan ikatan rangkap 2 ya. Nah, berbeda dengan molekul etana sebelumnya, di sini molekul etena tidak terjadi perputaran pada ikatan antara kedua atom C, karena etena sendiri memiliki ikatan pi. Namun, tidak hanya pi, di etena juga memiliki ikatan sigma, di mana ikatan sigma ini terbentuk antara atom hidrogen dan juga atom karbon. Ikatan rangkap yang digunakan untuk karbon berikatan dengan karbon lainnya. Apabila diputar dapat menyebabkan terputusnya ikatan rangkap, dan dalam pemutusan ikatan rangkap harus menggunakan energi yang besar, sehingga etana lebih stabil daripada etena. Tentang sikloalkana. Sikloalkana adalah sebuah tipe alkana yang mempunyai 1 atau lebih cincin atom karbon pada struktur kimia molekulnya. Alkana sendiri merupakan senyawa organik hidrokarbon yang hanya mempunyai ikatan kimia tunggal pada struktur kimianya. Sikloalkana dengan cincin tunggal dinamai sama sesuai urutan alkana mereka, di antaranya siklopropana, siklobutana, siklopentana, dan sikloheksana. Molekul yang pertama adalah siklopropana. Siklopropana itu memiliki 3 atom C dan 6 atom H, merupakan senyawa paling reaktif dan tidak stabil. Kenapa dia tidak stabil? Karena bentuk sudut antar ikatan siklopropana itu sebesar 60 derajat, yang mana seharusnya sudut tetrahedral itu sebesar 109,5 derajat. Yang artinya siklopropana itu menyimpang dan tidak sesuai dengan teori Adolf van Baeyer yang menyatakan bila sudut ikatannya berbeda dari tetrahedral, suatu molekul mengalami tegangan sudut, sehingga akan terjadi tegangan torsi yang disebabkan oleh gaya tolak-menolak elektron ikatan dari suatu substituen dengan elektron substituen lainnya apabila didekatkan, sehingga menyebabkan siklopropana yang tidak stabil.
molekul yang kedua yaitu model molekul siklobutana. Untuk yang memiliki rumus senyawa kimia C4H8, memiliki bentuk molekul persegi dengan besar sudut antar ikatan sebesar 90 derajat yang masih dinyatakan menyimpang dari sudut tetrahedral. Dalam teori Bayer, molekul ini dapat mengalami kegangan sudut karena sudut yang menyimpang dari sudut tetrahedral. Molekul ini juga mengalami tegangan torsi karena adanya gaya tolak-menolak antara elektron ikatan suatu substituen dengan elektron ikatan substituen yang lain yang berada di dekatnya. Selain itu, terjadi juga tegangan sterik karena atom-atom atau gugus-gugus yang berdekatan. Maka, dapat disimpulkan bahwa molekul ini bersifat tidak stabil, namun masih lebih stabil dari siklopropana. Hal ini didasarkan dari adanya tegangan sudut, tegangan torsi, dan juga tegangan sterik pada siklobutana. Molekul selanjutnya yaitu ada molekul siklopentana. Rumus molekul yang dimiliki yaitu C5H10. Berikatan lebih stabil dari sikloalkana sebelumnya karena molekul ini hampir mendekati sudut ikatan tetrahedral yaitu yang sebesar 108 derajat. Karena besar sudutnya yang cukup stabil menghasilkan tegangan sudut yang kecil, dan karena memiliki tegangan yang kecil, siklopentana ini merupakan sikloalkana yang paling stabil di antara siklopropana dan siklobutana. Selain tegangan sudut, letak atom atau gugus yang berjauhan, dan gaya tolak-menolaknya antar elektron substituen satu dan lainnya memiliki tegangan kecil. Untuk molekul selanjutnya yaitu molekul sikloheksana, yang mana mempunyai rumus molekul yaitu C6H12. Sikloheksana ini memiliki sudut sebesar 120 derajat, yang mana sudut itu sangat menyimpang dari sudut tetrahedral yaitu melebihi dari 109,5 derajat. Konformasi dari segi 6, dua dimensi datar memiliki cukup sudut tegangan karena ikatannya tidak 109,5 derajat. Tegangan torsi juga akan cukup karena semua ikatannya akan hilang-hilang. Oleh karena itu, sikloheksana mengabsorpsi beberapa konformasi yang stabil. Yang pertama, konformasi kursi dan konformasi perahu. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sikloheksana dapat membentuk konformasi kursi dan konformasi perahu. Dari kedua konformasi tersebut, konformasi kursi lah yang paling disukai karena cenderung lebih stabil. Pada sudut konformasi kursi memiliki sudut ikatan yang mendekati sudut tetrahedral. Selain itu, dalam konformasi kursi, hidrogen pada sikloheksana menempati kursi posisi aksial, yaitu bagian tegak lurus bidang, dan ekuatorial, yaitu bidang miring. Karena itu, tidak ada tegangan torsi pada sikloheksana dalam konformasi kursi. Besar sudut ikatan pada konformasi kursi adalah sebesar 111,5 derajat, di mana besar sudut tetrahedral adalah 109,5 derajat. Selain konformasi kursi yang stabil, sikloheksana juga dapat membentuk konformasi perahu yang kurang stabil dibanding dengan konformasi kursi. Besar sudut pada konformasi perahu adalah 109,5 derajat, tidak menghasilkan tegangan sudut, tetapi letak hidrogen yang berdekatan menyebabkan torsi yang besar, sehingga konformasi perahu pada sikloheksana cenderung kurang stabil. Metil sikloheksana. Sikloheksana merupakan salah satu dari sikloalkana yang hanya mengandung ikatan CH dan ikatan tunggal CC. Metil sendiri artinya gugus fungsional alkil hidrofobik. Namanya diturunkan dari metana, suatu senyawa alkana sederhana. Metil adalah metana yang kehilangan satu atom hidrogen sehingga menjadi tidak stabil dan reaktif. Rumus kimianya adalah CH3. Ini adalah contoh metil sikloheksana pada posisi ekuatorial, dan ini merupakan contoh metil sikloheksana pada posisi aksial. Dari struktur ini terbentuk konformasi kursi ekstrim stabil di mana substituan atau metil terletak pada posisi aksial.
Pada konformasi ini, atom H tersusun rapi. Kedudukan aksial lebih stabil dibandingkan kedudukan ekuatorial. Percobaan keempat, kita membuat 1,2 dimetil sikloheksana, yaitu dengan cara membuat dua model molekul untuk trans 1,2 dimetil sikloheksana dan dua molekul untuk cis 2 dimetil sikloheksana. Ini yang pertama adalah contoh dari cis 1,2 dimetil sikloheksana dalam bentuk kursi. Yang kedua ini cis 1,2 dimetil sikloheksana dalam bentuk perahu. Trans 1,2 dimetil sikloheksana dalam bentuk kursi, dan yang terakhir trans 1,2 dimetil sikloheksana dalam bentuk perahu. Jadi kesimpulannya bahwa molekul trans 1,2 dimetil sikloheksana pada konformasi perahu lebih stabil dikarenakan bentuk perahu yang lebih stabil dibandingkan kursi dan gugus metil berada dalam bidang ekuatorial. Jadi yang lebih stabil itu pada percobaan yang terakhir, trans 1,2 dimetil sikloheksana dalam bentuk perahu. Percobaan yang kelima yaitu kita membuat model molekul 1,3 dimetil sikloheksana, di mana membuat model molekul trans 1,3 dimetil sikloheksana dan membuat model molekul cis 1,3 dimetil sikloheksana. 1,3 dimetil sikloheksana ini merupakan senyawa alisiklik. Senyawa alisiklik sendiri adalah senyawa organik dengan struktur cincin berikatan tunggal. Senyawa alisiklik setidaknya memiliki cincin beranggotakan 3 atau lebih atom karbon. Senyawa alisiklik terdiri atas dua jenis, yaitu sikloalkana tipe alkana dan sikloalkena tipe alkena. Sikloalkana merupakan siklik jenuh, sedangkan sikloalkena merupakan siklik tak jenuh. Dapat kita lihat ini merupakan gambar molekul 1,3 dimetil sikloheksana. Yang bergambar biru merupakan gambar model molekul cis 1,3 dimetil sikloheksana, dan gambar yang berwarna hijau merupakan gambar model molekul trans 1,3 dimetil sikloheksana. Apabila kita aplikasikan model molekul tersebut kepada molimod, maka inilah bentuk dari gambar model molekul cis 1,3 dimetil sikloheksana. Dan ini model molekul trans 1,3 dimetil sikloheksana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model molekul trans 1,3 dimetil sikloheksana itu lebih stabil dibandingkan model molekul cis 1,3 dimetil sikloheksana. Itu diakibatkan posisi ekuatorialnya. Percobaan selanjutnya yaitu membuat model molekul kiralitas menggunakan molimod. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah kiralitas itu. Kiralitas adalah suatu keadaan yang menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya. Atom yang menjadi pusat kiralitas dikenal dengan istilah atom kiral. Penyebab adanya kiralitas adalah adanya senyawa karbon yang tidak simetris. Senyawa kiral. Menurut Vanali S, senyawa kiral adalah ketika 4 ligan yang berbeda terikat kepada karbon tetravalen, menghasilkan molekul asimetris yang mana atom karbon sebagai pusat asimetris. Ini merupakan ilustrasi gambarnya, di mana atom karbon menjadi pusatnya dan atom karbon sendiri mengikat 4 ligan unsur yang berbeda seperti penjelasan saya sebelumnya. Ini merupakan percobaan kiralitas apabila diaplikasikan pada molimod. Dapat teman-teman lihat pada gambar tersebut, bola hitam menjadi pusat di antara 4 bola yang berwarna. Itu dapat diibaratkan bola hitam seperti atom C yang mengikat 4 gugus lainnya. Jadi molekul tersebut bersifat kiral dan dijumpai sepasang enantiomer. Enantiomer itu sendiri adalah dua stereoisomer yang dimana memperlihatkan tidak dapat dihimpitkan terhadap bayangan cerminnya. Atom C kiral mempunyai konfigurasi R atau S. Oleh karena itu, satu enantiomer R dan lainnya S. Dalam sistem R dan S, gugus-gugus diberi urutan prioritas dengan menggunakan aturan CIP, sama seperti yang digunakan pada sistem E dan Z. Prioritas terendah diletakkan di paling belakang dengan garis putus. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.